Iya, 100,6 Heartline FM, your family station. Selamat sore, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timur dan tadi kesempatan sore harinya. Hingga 1 jam ke depan, Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart. Menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartliner ya. Mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, kali ini kita akan membahas tema kita tentang mengatasi burnout pada orang tua. Nah, burnout apa sih Heartliner ya? Nanti kita akan bahas, yang pasti seperti ini akan ada sangkut pautnya dengan stres nih Heartliner, atau kelelahan orang tua nih dalam hal mengasuh atau mendidik anak nih Heartliner ya. Untuk itu kita akan bersama-sama menghubungi kepada Ibu Iliana Widodo MPDKE Sisiat. Saat ini sudah terhubung melalui online nih Heartliner ya. Dan sekarang kita tentu persembahan dari Yayasan Busur Mas. Baik, kita akan segera menyapa tim dari Yayasan Busur Mas. Ada Ibu Iliana Widodo. Halo, selamat sore Ibu Iliana. Selamat sore Mas Timo dan selamat sore Heartliners. Apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan baik ya. Senang sekali bisa Amin. berjumpa lagi di dalam acara Parenting with Heart sore hari ini. Iya, siap, sehat selalu ya Ibu ya. Baik, Ibu Iliana, kali ini kita akan membahas tema kita tentang burnout sebagai orang tua. Waduh, nih Betul. apa nih yang melatar belakangnya akhirnya mengambil topik ini nih, Bu, tentang burnout. Burnout itu sendiri apa sih, Bu? Iya, betul. Ini menarik sekali. Burnout itu sebenarnya ini juga karena dari pengalaman saya sebagai orang tua. Jadi ketika kita menjadi orang tua, ini sebenarnya adalah salah satu anugerah ya Mas Timo ya. Kita Iya. diberikan kepercayaan untuk mendidik anak. Dan ini juga merupakan satu sukacita. Tapi saat menjadi orang tua, ini bukan pekerjaan yang mudah. Ada tantangannya. Satu sisi merupakan sukacita, kemudian anugerah, lalu ada kepuasan tersendiri. Namun juga ada tantangannya. Permasalahan yang dihadapi ketika membesarkan anak, ada kalanya hal yang terjadi atau harapan hal yang Tidak terjadi sesuai gitu ya. kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian juga kok nggak selesai-selesai pekerjaannya setiap hari sehingga membuat lelah. Ada juga yang sampai stres yang berkepanjangan dan berujung kepada burnout. Bahkan penelitian itu kalau kita lihat ya, ada beberapa penelitian, tapi ada yang menarik, 2/3 orang tua wanita ya, 2/3 wanita itu mengalami stres saat mengasuh anak, dan 1/3 stres mengasuh anak dialami oleh pria. Kenapa wanita lebih banyak? Karena ternyata wanita ada tuntutan multitasking dan mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sama. Jadi sebenarnya burnout ini banyak dihadapi, hanya saja sadar atau tidak sadar. Dan ini juga berdampak baik kepada pribadi, si orang tua sendiri, lalu sangat berdampak kepada relasi dengan pasangan kah, ataupun juga relasi dengan anak-anak. Dan tanpa sadar orang tua yang burnout, kemudian anak-anak pun akhirnya menjadi stres nih. Sehingga penting banget untuk kita memahami kapan kita mengalami burnout, lalu apa saja ciri-ciri burnout, dan bagaimana mengatasinya. Semoga bisa menolong para orang tua yang mendidik anak itu nggak mudah, saya paham banget. Yakin Bu, emang gak mudah Bu, saya juga merasakan. Tapi kalau burnout itu berarti level udah paling tinggi nih Bu ya, ibaratnya kalau dalam tingkat stres itu udah paling tinggi kah, atau Ya, beda dengan stres atau? iya, burnout ini beda dengan stres, beda juga dengan Oh. kelelahan. Iya, jadi burnout itu adalah ada kumpulan keluhan-keluhan ataupun fenomena-fenomena yang disebabkan oleh paparan stres yang terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang ketika menjadi orang tua. Jadi ketika burnout terjadilah kelelahan fisik, mental, emosi, dan perlu ditangani. Ada perbedaan antara stres dengan burnout. Ketika seseorang mengalami stres, betul mengalami pergumulan, lalu menghadapi istilahnya struggle ya, kesulitan atau menghadapi tantangan, menghadapi masalah, stresor yang ada. Tetapi saat seseorang mengalami stres, dia sedang berjuang untuk mengatasi stresnya. Kemudian juga burnout beda dengan lelah. Lelah itu juga macam-macam. Ada yang seperti misalnya kelelahan fisik sesaat ya,
tired, istilahnya dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya tired itu kita capek, kemudian kita tidur seharian, lalu memperbaiki nutrisi, 1-2 hari kita segar kembali. Tetapi ada yang dinamakan kelelahan yang cukup panjang nih. Sampai beberapa minggu kita tuh istirahat tapi masih tetap merasa lelah, baik secara fisik, secara emosi, dan juga jika sudah burnout, itu seseorang yang burnout tuh sudah merasa seperti ini, kayaknya yang saya lakukan nggak akan ada hasilnya, kayaknya saya percuma, saya nggak ada harapan lagi, kayaknya nggak berdaya, lalu terjebak, seperti nggak ada jalan keluar lagi. Nah, jadi nggak cuma sekedar stres dan lelah, tetapi merasa hampa, merasa nggak punya kekuatan, nggak punya daya lagi, dan ingin keluar dari situasi tersebut. Jadi ini berbeda dengan sekedar stres biasa nih, Mas Waduh, Timo. berarti bukan stres biasa. Nah, kalau misalkan Ya, ibu kan kemarin kan sempat ada kejadian yang di Amerika Serikat itu yang ibu tega meninggalkan bayinya. Ibunya liburan selama 10 hari, akhirnya pulang, anaknya meninggal kan gitu kan. Itu termasuk stres kah si ibunya atau burnout kah? nah ini memang perlu ditelusuri lebih lanjut lagi ya, Mas Timo ya. Hmm, Iya, apa penyebab dari ibu tersebut? Namun jika burnout tidak diatasi, bisa seperti itu. lama-kelamaan bisa menjadi depresi. Hmm, Ketika seseorang menjadi depresi kan kehilangan semangat hidup, kemudian juga dengan depresi jangka panjang juga sulit berpikir hmm, hmm, jernih, hmm, hmm. dan rasanya ingin keluar dari depresi yang dihadapi, dan entah dengan berbagai cara. Kira-kira kalau kita telusuri, mungkin seperti itu ya Mas Timo Hmm, ya. hmm, Jadi hmm, penting hmm. banget ya. Iya, penting banget untuk kita mengetahui ya. Tapi juga ada istilah apa sih kalau misalkan ibu baru melahirkan baby blues itu beda juga ya Bu ya dengan burnout itu beda juga ya. Ya, bisa jadi pada saat melahirkan, kemudian juga mengalami depresi pasca kelahiran. Mm-mm. Kemudian hal tersebut juga perlu kita hadapi, sikapi, dan kita perlu take care. Karena jika terus berkepanjangan, kembali lagi mengalami burnout, dan rasanya justru yang idealnya saat mendidik anak-anak merupakan satu sukacita, lalu ketika berdekatan dengan anak itu adalah hal yang kita rasa tuh Stres gitu. istimewa, Mhm. iya, menyenangkan, tapi akhirnya jadi nggak mau dekat sama anak dan melihat Hmm, anak sebuah beban, hmm. dan juga menganggap sebagai orang tua itu adalah hal yang sulit, lalu merasa sampai kapan terjebak dengan situasi ini terus-menerus, dan rasanya pengen lari nih dari situasi yang membuat saya ini tuh terjebak, capek banget, nggak menyenangkan banget. Nah, kita perlu sikapi ya bagaimana kita bisa hadapinya dengan baik, karena menjadi orang tua ini kan pekerjaan yang bukan sehari 2 hari ya Mas Timo ya, terus Seumur menerus. hidup, Bu. Ya, iya, betul banget, betul banget, khususnya juga di masa ketika Hmm, anak masih masih kecil gitu kecil, ya. Hmm. kemudian belum juga kita melakukan tugas-tugas yang lain. Nah, kalau burnout itu sendiri ada penyebabnya nggak sih, Bu? Ya, pasti ada penyebabnya. Kita Apa hari tuh? ini mau sama-sama mengidentifikasi dari diri kita sendiri. Hmm, Jadi, sebenarnya ada personality traits, yaitu yang kecenderungan personality dari seseorang yang memang terkait dengan kecenderungan burnout. oh, Kita perlu aware juga tentang diri kita. Misalnya ada seseorang yang memang mudah panik, gitu ya, mudah cemas, overreaction, lalu juga sulit mengelola emosi, kemudian juga cenderung memendam, kemudian juga punya kemarahan-kemarahan yang apa ya namanya terpendam. Lalu juga ada tipe personality yang memang sulit untuk beradaptasi nih, Mas Timo. oh, Kan kalau misalnya ada yang kaku ya, hmm, cenderung hmm, kaku, kemudian juga sulit untuk menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan yang tidak di apa ya, unexpectation. Jadi unexpected challenge. Jadi kaget aja ketika menghadapi perubahan, lalu menghadapi mungkin sikap anak, menghadapi tantangan, kemudian sulit untuk fleksibel, terus benar-benar kaku dengan aturan, perfeksionis, lalu sangat hati-hati, cenderung mengontrol. Nah, ini kecenderungan-kecenderungan yang lebih mudah burnout dibandingkan dengan seseorang yang memiliki personality mudah berhadapan dengan spontanitas, mudah beradaptasi, mudah fleksibel. Kemudian juga ada seseorang yang memang dia rendah diri, low self esteem.
memiliki keberhargaan diri yang negatif, identitas diri yang negatif, sehingga merasa tidak puas diri. Kemudian juga ketika mendidik anak, lalu anak tidak sesuai dengan harapan, kemudian merasa saya ini menjadi orang tua yang not good enough, kenapa hasilnya nggak seperti harapan, lalu menyalahkan diri sendiri. Nah, ini adalah kecenderungan-kecenderungan tipe-tipe kepribadian yang memang berkontribusi terkait dengan kecenderungan burnout lebih mudah. Contohnya kan kalau saya misalnya perfeksionis, ternyata ketika saya perfeksionis, saya punya ekspektasi terhadap anak saya em, Tinggi gitu ya. rapi, teratur, ya, rumah nggak boleh berantakan, kemudian juga taat kepada istilahnya apa ya, kepada rules, kepada jadwal. Ketika itu dilanggar atau ketika tidak sesuai dengan aturan saya ini kan mudah cemas, mudah marah, kemudian saya cenderung perfeksionis, dan saya sulit memahami, ada kecenderungan dari saya sulit memahami dunia anak-anak yang fleksibel, di tengah-tengah yang anak-anak perlu dilatih untuk teratur. Saya ini sulit untuk beradaptasi seperti itu. Jadi harapannya adalah semua sesuai harapan saya. Akhirnya kan saya jadi stres yang disebabkan karena ekspektasi saya. Belum lagi tugas-tugas yang lain dan tantangan-tantangan yang ada. Berarti ini Terkait dengan, ya, kenapa Mas Timo? penyebab dari Ya, burnout itu sendiri berarti berasal dari dalam dirinya gitu ya, bukan dari betul. atau Salah memang satunya ada internal ada eksternal atau betul, betul. Ada internal, ada eksternal. Jadi kalau tadi yang dibahas itu adalah dari internal diri kita sendiri kecenderungan. Karena dari internal diri kita sendiri itu akan terkait bagaimana kita mengelola emosi ketika menghadapi stresor dari eksternal. Ya, jadi stresor itu atau penyebab-penyebabnya ada internal, ada eksternal. Bagaimana kita mengelola diri kita itu terkait dengan bagaimana kita mengelola keadaan yang terjadi. Lalu juga ketika kita ada masalah di dalam diri kita sendiri, ini kan kita juga mempengaruhi relasi dengan orang lain ya, mempengaruhi relasi dengan orang lain, mempengaruhi relasi juga dengan anak-anak yang tadinya kalau kita nggak bisa mengelola emosi kita, ketika melihat sikap anak-anak, kita kan jadi cenderung itu menjadi trigger kita tuh tambah marah-marah, iya. tambah stres gitu. Lalu juga satu lagi juga misalnya kalau kita cenderung perfeksionis, kaku, kita kan punya goal atau tujuan yang belum tentu realistis. Kita punya standar, kemudian kita pengen standar itu diikuti oleh anak-anak kita ataupun kehidupan kita dalam mendidik anak-anak. Ada standar yang tidak realistis. Ini dari internal. Tapi kalau dari eksternal, itu juga bisa dari kejadian-kejadian yang ada. Misalnya kita kan sebagai orang tua pada saat mendidik anak, kita ini butuh resources ya. Butuh resources, misalnya support, entah support finansial, kemudian juga lingkungan rumah, support dari orang lain, kemudian support dari kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ketika kekurangan resources, itu kan juga jadi kepikiran ya. Itu jadi kepikiran, itu stressor dari eksternal. Lalu juga ada transisi kehidupan atau ada hal-hal lain yang menjadi trigger. Ditambah tugas mengurus anak yang tidak selesai-selesainya. Akhirnya jadi menumpuk. Lalu mulailah stres yang berkepanjangan dan stres yang tidak diatasi lama-kelamaan terus-menerus akhirnya kita menjadi burnout. Wow, ternyata nih menjadi orang tua nih nggak mudah ya Ibu ya. Kalau misalkan dijelaskan seperti ini, banyak banget PR-nya orang tua yang bisa menyebabkan dari burnout. Baik, hari ini kita akan jelaskan nih bagaimana cara mengelola emosi agar kita tidak burnout. Baik Bu, nanti setelah ini kita Betul. akan lanjutkan lagi Bu ya. Mungkin ada jenis-jenis dari Oke, burnout itu seperti apa ya. Tapi setelah yang betul. berikut ini Bu. Bagi Heartlander yang ingin bertanya boleh ya di 0819 269 1000 atau saat ini sedang live streaming di channel YouTube kita di Heartland Network. Anda juga bisa menuliskan kolom komentar. Tapi setelah yang berikut ini. Ya baik, terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dengan tema kita mengatasi burnout pada orang tua dan bersama Ibu Iliana Widodo MPDK ACC. Ya, Ibu Iliana, nanti kita sudah mengetahui tentang burnout itu apa. Nah, untuk jenis-jenis, sebelum kita ngomong tentang jenis-jenisnya nih, biasanya yang sering terjadi burnout itu pada si ibu atau si ayahnya sih, Bu? Ya,
Tadi paling banyak? Mas Timo, Hmm. menurut survei ya, 2/3 dari ibu mengalami stres saat mengasuh anak. Hmm, hmm. Tapi kalau secara survei bagi pria, jadi itu sepertiga pria yang mengalami stres dalam mengasuh anak. Sehingga Hmm, lebih banyak ibu ibunya. yang mengalami stres, Waduh. iya, dalam mengasuh anak. Karena wanita itu seringkali dituntut multitasking atau mengerjakan Iya ya. secara bersamaan. Ya, jadi lebih banyak wanita dibandingkan pria sebenarnya. Dalam Wah, dalam kasus burnout ini. parenting ya. Hmm, 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 Ya, hmm, hmm, betul, hmm. betul. Padahal kaum pria juga stres loh Bu di kantor Bu. Nggak mau kalah nih. Ya, ya, betul. Kaum pria juga bisa mengalami stres. Namun sore ini kita sedang membahas burnout Mm-mm. pada orang tua. Nah, Jadi parental burnout. Parental mm-mm. burnout ini lebih banyak dialami oleh wanita Oleh dibandingkan wanita, pria. oleh si ibu. Iya, Baik. Nah, betul, ada betul. jenis-jenisnya nggak sih Bu? Atau mungkin tahapan-tahapan dari burnout itu sendiri? Ya, untuk kita bisa paham apakah memang kita tuh sudah mengalami burnout Mm-mm. atau memang stres atau lelah biasa. Mm-mm. Jadi ada 3 aspek dari burnout ya, Hmm. istilahnya dimensi lah, tiga Mm-mm. dimensi dari burnout. Dan ketiganya ini terjadi pada diri kita. Oh. Dimensi yang pertama adalah kelelahan. Kelelahan, baik kelelahan secara emosi maupun juga kelelahan secara fisik. Mm-mm. Kelelahan secara emosi misalnya udah mulai sering eh, merasa capek, kemudian merasa apa yang namanya ya kesel gitu ya karena kan secara emosi ya kehilangan semangat, kemudian juga mudah meledak-ledak ya, gampang sensitif, gampang tersinggung, gampang gampang emosional. Ini kan kelelahan secara emosi. Lalu juga kelelahan secara fisik kita perlu cek, merasa capek, mungkin sering sakit, kekebalan tubuh berkurang, lalu nafsu makan berkurang kah mungkin, atau mungkin mengalami gangguan tidur. Jadi kita cek dulu mengenai kelelahan, Hmm. baik secara emosi maupun secara fisik. Kemudian juga mulai sulit untuk berpikir, aduh kayaknya kok saya udah mulai sulit konsentrasi. Ini baru dari dimensi yang pertama. Lalu dimensi yang kedua adalah istilahnya depersonalisasi. Apa tuh? Depersonalisasi itu adalah sudah mulai bersifat destruktif, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Destruktif terhadap diri sendiri, depersonalisasi. Misalnya mulai berkata negatif kepada diri sendiri. Itu kan bersifat Hmm. destruktif ya pada diri Mm-mm. sendiri. Mm-mm. Ah, saya memang mama yang gak berguna. Saya salah lagi, salah lagi. Percuma. Memang saya nggak akan berhasil. Kemudian juga kehilangan semangat ya, kehilangan semangat. Lalu juga ada negatif self talk atau inner critic kepada diri sendiri. Lalu sering mulai merasa bersalah. Ini depersonalisasi terhadap diri sendiri, tapi nggak juga hanya diri sendiri, kepada orang lain juga. Mulai marah-marah, marah-marah dengan anak kas, lebih sering marah-marah lagi, lebih sering marah-marah lagi. Lalu marah-marah kepada mungkin pasangan, relasi memburuk, dikit-dikit tersinggung, kemudian atau dikit-dikit menyalahkan orang lain, lalu kepada pasangan juga merasa kenapa nggak ada yang peduli, kemudian juga merasa kepada orang lain kok nggak ada yang peduli sama saya, nggak ada yang ngerti dengan saya ini udah capek, kenapa semua menuntut saya, merasa tertuntut gitu, menyalahkan orang lain, merasa tertuntut, kemudian mulai merasa kesepian kah, lalu kehilangan motivasi, ragu dengan diri sendiri, merasa tidak berdaya. Jadi ini sudah depersonalisasi baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, apalagi juga dampaknya kepada anak ya, kepada anak. Jadi kalau cemas itu kan cemas di area emosi. Karena saking cemasnya, lalu jadi suka mengkritik anak, menyalahkan anak. Ini udah Hmm. depersonalisasi kepada anak. Atau karena saking lelahnya, jadi ingin menjauh dari anak, merasa kalau menjauh dari anak itu lebih lebih asik gitu, lebih Mm-mm. oke buat saya. Ini udah depersonalisasi. Namun ada dimensi yang ketiga juga, yaitu inefisiensi. Inefisiensi ini terkait dengan produktivitas ataupun pencapaian-pencapaian. Jadi mulai dari kerjaan-kerjaannya itu sudah mulai tertunda, ataupun mungkin sudah mulai produktivitasnya berkurang, ataupun mulai terganggu dari kegiatan sehari-hari. Misalnya mulai menunda, ataupun kerjaan mulai nggak beres, kapabilitas tuh mulai menurun gitu ya. Lalu mulai tidak
bertanggung jawab atas tugasnya, kemudian juga membutuhkan waktu yang lama gitu untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi di dalam area produktivitas. Kemudian eh, kalau burnout, ketiga hal itu terlihat nih, Mas Timo. Oh. Jadi dari area kelelahan, Mm-mm. baik emosi dan fisik, kemudian juga ada depersonalisasi. Depersonalisasi merusak ya, apa ya? Destruktif terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain. Destruktif terhadap diri sendiri antara lain juga misalnya kan seseorang kalau sudah burnout mencari pelarian entah mungkin ke obat-obatan kah, Waduh. kemudian ke addiction yang lain. Hmm, 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 Lalu hmm. yang ketiga ada inefisiensi juga ya. Jadi dari area Hmm, produktivitas. hmm. Ketiga hal ini bersama-sama ada dan ketika ketiga hal ini ada itu sebagai ciri-ciri bisa jadi kita Wow, sudah mengalami mengalami burnout. burnout gitu ya. Berarti Iya, harus ada iya, tiga, tiga, tiga ini ya, tiga ciri iya ini ya. betul. Kalau Iya. misalkan cuma dua atau satu berarti belum levelnya belum burnout gitu ya. Ya, bisa jadi Hmm, hmm. levelnya belum sampai burnout, tapi ada istilah namanya survival mode. Hmm. Ya, ketika kita berada di survival mode, kita perlu cepat-cepat mengambil tindakan, entah mencari bantuan dan sebagainya, supaya tidak masuk ke dalam kategori burnout. Oh, jadi ada warningnya juga nih Bu ya. Betul, betul, Ketika sudah memasuki level ini kita harus segera mengantisipasi gitu ya. betul, betul banget, Berarti betul kalau banget, misalkan disimpulkan dari ketiga kelelahan emosi, kemudian depersonalisasi, betul. inefisiensi itu bisa Yes, di kalau bahasa gampangnya lagi malas ngurus anak gitu mungkin Bu. kan Ma- tidak hanya malas ngurus anak, Malas ngurus termasuk juga, semuanya. iya, iya, malas ngurus anak, ditambah juga dari emosi, emosinya juga capek, Hmm, kemudian juga ada destruktif ya, waduh. Hmm, marah-marah, hmm, hmm, melukai orang lain, hmm, hmm. marah-marah kepada orang lain, melukai orang lain. Nggak cuman rasa malasnya aja, kalau rasa malasnya itu kan Berarti kehilangan cuman, semangat aja ya. Tapi udah juga tidak melakukannya atau produktivitasnya berkurang. Bukan cuma perasaan aja, tapi memang inefisiensinya itu ada. wah, Pekerjaan semuanya tertunda, gitu ya. mengurus anak udah mulai tertunda, kemudian lama, dan area-area yang lain juga mulai tertunda. Nggak cuma nggak konsentrasi, tapi terbengkalai. Jadi ketiga hal itu terjadi. Waduh, berarti ngurus anaknya nggak mau, berantem sama suami terus, terus Ya, berantem sama tetangga, marah-marah sama anak, marah-marah. Waduh. fisik capek, lelah Hmm, hmm, emosi, hmm, mudah hmm, hmm. emosional, kehilangan semangat, pemikiran negatif juga terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Jadi semuanya itu saling terkait. Terkait nih Harlina. Berarti kalau Ya, misalkan tadi sudah disebutkan ciri-cirinya oleh Ibu Iliana nih, berarti jangan-jangan nih sudah memasuki level burnout ini Ibu ya. ya, 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 betul, betul. Ketika ketiga dimensi itu Udah ada ada gitu dan ya. saling terkait di dalam diri kita dan produktivitas kita sehari-hari. Nah, untuk burnout ini sendiri bisa dicegah nggak sih Bu kalau misalkan sudah masuk ke level burnout, apakah bisa diantisipasi gitu sejak dini? Oh, bisa, bisa, Hmm. Mas Timo. Itu sebabnya kita perlu memahami ketika kita ada di dalam kategori survival mode atau Apa tuh? kondisi survival mode. Survival mode, ya ibaratnya ketika kita seperti naik mobil ya, berkendaraan, kemudian mobil tersebut ingin menuju target atau Hmm. tujuan yang dicapai. Hmm. Tapi di tengah jalan bensinnya itu habis. Ketika bensinnya habis tuh ada indikator bahwa bensinnya habis, sebenarnya kan masih ada sisa-sisa sehingga bisa jalan ya. Hmm. Itu kan sebenarnya sisa-sisa sumber daya, sisa-sisa resources. Jadi jalannya ini sebenarnya bertahan, nggak bisa dengan kecepatan tinggi, tetapi juga nggak bisa dengan kecepatan normal, tapi bertahan supaya tidak berhenti di tengah jalan. Hmm. Hmm. Kemudian mulai memaksakan mesinnya supaya bisa berjalan. Jadi inilah yang dinamakan survival mode. Perlu cepat-cepat diisi bensin. Sama juga di dalam kehidupan kita. Hmm. Ketika Hmm. Hmm. kita di dalam kondisi survival mode, kita itu perlu mencari sumber daya untuk kita bisa menolong diri kita sendiri. Oh. Karena ketika kita nggak mencari pertolongan, mengisi lah ya dengan resources, ibaratnya seperti di recharge atau diisi bensin, nanti kita bisa eh, berujung kepada burnout. Dan tentunya hal itu yang perlu kita cegah. Karena ketika kita sudah terjadi burnout, itu kan mempengaruhi banget ya Hmm. relasi dan Hmm. Hmm. juga uh, produktivitas ya, dan juga tugas-tugas sebagai orang tua di dalam pengasuhan anak. Nah, biasanya ini yang si orang tuanya itu menyadari nggak sih Bu kalau sedang bahwa dirinya itu sedang mengalami burnout? Atau orang lain, orang luar nih yang melihat, oh kayaknya dia udah burnout nih.
Iya, bisa sadar, bisa nggak sadar. Kita bisa sadar, bisa tidak sadar. Lalu Hmm. orang lain juga mungkin yang melihat juga bisa nggak sadar ketika Hmm. marah-marah gitu. Lalu Oh. gitu aja marah-marah gitu. Ini mah biasa sebagai orang tua ngurus anak ya memang Mm-mm. capek. Kenapa kamu Mm-mm. marah-marah? Mm-mm. Lalu udah gitu juga misal ada yang udah nggak bersemangat, kemudian kelelahan. Lalu kalau orang nggak memahami, nggak memberi pertolongan, bukannya empati malah bilang kamu tuh jangan males. Ini Iya. kan hal yang wajar Mm-mm. sebagai orang Mm-mm. tua. Mm-mm. Ada juga kepada diri sendiri. Kita nggak tahu bahwa kita tuh lagi di area atau kondisi survival mode. Atau kita juga sebenarnya burn out. Lalu kita terus memaksakan diri. Tapi sebenarnya kita tuh emosinya lelah. Kemudian juga ada mungkin juga kecemasan, marah-marah terus, sebenarnya udah nggak bersemangat. Nah, kita nggak tahu kita ini sedang mengalami burnout. Kan ketika kita mengalami burnout, yang ada kita salahin orang lain, merasa nggak ada yang perhatiin, merasa nggak peduli, kenapa anak nggak berubah-berubah, lalu juga bisa menyalahkan diri sendiri, saya tuh mama Mm-mm. yang gagal, mama yang Mm-mm. bodoh, mama yang nggak seperti Mm-mm. orang lain. Ini kan sebenarnya ciri-ciri ada tapi nggak aware. Mm. Kalau misalnya kita sadar, kita bisa ambil tindakan supaya kita bisa apa ya namanya recovery dari ciri-ciri burnout itu, dari burnout ya, kita bisa Mm. recovery. Jadi bisa dipulihkan nih Bu ya. Jadi Ya, ada betul banget. tahapan sebelum sampai akhir terjadi burnout, ada juga setelah burnout ya bisa dipulihkan juga gitu ya. Betul, betul, Nah, betul. untuk tahapan sebelum burnout nih Bu, setelah tadi udah, Ya, oh kayaknya aku udah memasuki level burnout nih, aku harus ya. segera memasuki yang tadi apa istilah survival mode seperti itu. Apa aja sih Survival Bu mode ya, iya. survival Ya, mode? betul. Kita perlu, yuk kita sama-sama self check up ya. Sebelum saya membahas survival mode, ini juga menarik, Mas Timo. Apa tuh? Ada 3 kategori burnout. Seringkali kita berpikir ya, ketika kita burnout itu karena overload, karena kebanyakan tugas atau Mm-mm. pekerjaan. Jadi bisa jadi nih, bisa jadi gitu ya. Memang yang sering kali kita pahami burnout itu karena overload, karena kerjaannya banyak, karena kita tuh udah over capacity. Ini memang kategori burnout yang pertama karena overload. Namun ada burnout yang karena under challenge. Under challenge itu adalah karena merasa bosan, merasa kurang tantangan, Mm. merasa tidak berkembang. Mm. Ini pertanyaannya adalah bisa jadi ada moms atau ada orang ibu-ibu lah kebanyakan ya, misalnya seorang moms, seorang wanita justru burnout karena merasa bosan. Misalnya biasa bekerja, kemudian ketika biasa sibuk di pekerjaan, Wanita karir gitu ya. lalu iya benar Hmm. wanita karir, lalu mengurus anak, kemudian juga akhirnya merasa bahwa mengurus anak itu tidak apa ya namanya Seseru, semenarik. semenarik kah atau merasa membosankan Hmm, hmm, dan hmm. akhirnya jadi stres, kemudian burnout itu bisa banget merasa Oh. kurang tantangan. Jadi seperti juga di pekerjaan kan ya, ada yang burnout karena overload, kerjaannya banyak, tapi ada juga yang burnout karena kurang tantangan dan Hmm, bosen banget, itu hmm. bisa. Jadi ada burnout yang kedua yaitu under challenge. Namun ada juga jenis burnout yang ketiga yaitu neglect. Dikatakan neglect, jadi sebenarnya burnout itu karena masalah internal di dalam diri kita. Merasa tidak mampu, merasa helpless, kemudian juga walaupun yang dilakukan itu sudah baik gitu, entah mengurus anak ataupun juga di dalam kerjaan, lalu juga target tercapai, tapi tetap merasa kurang, merasa meragukan diri sendiri, merasa kurang skill, merasa kurang bertalenta, merasa not good enough, merasa bersalah, apalagi ketika membandingkan diri dengan orang lain, membandingkan diri dengan pencapaian anak lain, membandingkan diri dengan pencapaian orang tua yang lain. Jadi sebenarnya yang dilakukan sudah baik, semua oke, hanya di dalam dirinya merasa incapable, merasa nggak berguna, merasa bersalah, merasa tidak seperti yang lain, meragukan diri sendiri. Ini juga bisa mengakibatkan burnout juga. Kita jadi perlu aware, kita ini kalau mengalami burnout, yang mana nih? Gejala yang mana? Termasuk kategori yang mana? Waduh, ternyata banyak ini ya, gejalanya banyak, kategorinya banyak, dan semuanya ini mengacu kepada diri kita sendiri gini Bu ya. Kita perlu aware tentang diri kita sendiri. Jadi, Karena kan di dalam kehidupan kita ada area di luar diri kita yang terjadi, stresor eksternal,
tapi juga ada dari internal. Memang kita perlu aware dari diri kita sendiri dulu, mengelola diri, lalu kita menghadapi situasi-situasi yang terjadi di sekeliling kita. Baik. Nah, setelah kita sudah mengetahui ciri-cirinya, sudah mengetahui tanda-tandanya, nanti setelah ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana sih cara untuk menyelesaikan nih, mencegahnya seperti apa, Yes, kalau memang ya. udah terjadi penyelesaiannya seperti apa. Tapi setelah yang berikut ini ya, Bu. Oke, Baik, Mas Bimo. Heartlander, untuk Anda yang ingin bertanya boleh di 0819 269 1000 atau saat ini juga sedang live streaming di channel YouTube kita di Heartland Network, tapi setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Heartlander. Saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dan dengan tema kita mengatasi burnout pada orang tua dan masih bersama Ibu Ilyana Widodo MPDK ICC. Ya, Ibu Ilyana Widodo nih. Tadi kita sudah Ya. belajar di awal nih tentang burnout itu apa, kemudian penyebabnya, ciri-cirinya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih caranya mengatasi ketika sudah mencapai burnout. Apa sih yang harus dilakukan, Ibu? Tuh. Gimana ya caranya? Tadi sempat dibahas bahwa sebelum mencapai burnout, kita ini berada di survival mode. Hmm. Ibaratnya seperti bahan bakar menipis. Jadi bahan bakar kita itu antara lain bisa nutrisi, bisa juga me time ya, bisa Hmm. juga bahan bakarnya kita adalah waktu untuk sharing, bisa juga bahan bakarnya adalah waktu untuk hobi bagi diri kita sendiri. Hmm. Kalau hal ini nggak diisi di survival mode, bisa mengalami burnout. Oh. Kita lihat, perlu kenali gejala-gejala yang ada pada diri kita. Sebelum gejala burnout, kenali dulu gejala survival mode. Antara lain, kita ini mulai stres. Mulai stres, kan sekali lagi burnout itu akan terjadi awalnya stres yang berkepanjangan, tidak diatasi. Jadi kan stres ini adalah ada stres akut, ada stres kronis. Hmm. Stres akut itu karena kejadian saat ini, tapi stres kronis adalah yang menumpuk. Eh, Ketika kita mengalami stres, yuk kita coba atasi supaya stres kita tidak menumpuk. Ketika stres ada, kelola satu demi satu, satu demi satu, jangan diabaikan, jadi menumpuk. Lalu juga di survival mode, selain stres, kita udah mulai ada ciri-ciri overreaction. Overreaction mudah marah-marah, sebentar-bentar berteriak, menyalahkan orang lain, ataupun kita sudah mulai melarikan diri. Karena kan overreaction itu adalah bentuk saat kita menghadapi stres. Bisa fight, bisa flight ya. Fight itu marah-marah, kemudian flight itu kita mulai melarikan diri, ada kecanduan, lari ke hal-hal yang lain sebagai bentuk pengalihan. Kita mulai nih, kalau itu sudah mulai sering terjadi pada kita, bisa jadi kita di survival mode. Lalu juga mulai mengabaikan kebutuhan dasar, kurang tidur, kurang nutrisi, kurang self-care, kemudian merasa kita tuh udah berkorban banget, kita sudah merasa semuanya serba urgent. Kan kita pernah nih dalam keadaan urgent, aduh yang ini belum, yang itu belum, yang ini belum, yang ini belum, waktunya kurang, kerjaannya banyak, dan panik, dan rasanya nggak selesai-selesai. Ketika kita mulai merasa nggak selesai-selesai, urgent, urgent, dan semuanya serba menjadi perlu gitu ya, waktunya kurang, itu kita berada dalam survival mode. Lalu ditambah lagi nih ya, udah kita stres, merasa urgent, lalu juga overreaction, ditambah mulai inner critic. Saya harus tuh kan, salah lagi, kenapa saya seperti ini? Jadi seperti inner critic, menyalahkan diri sendiri, lalu juga mulai merasa terabaikan dan kesepian. Terabaikan itu kan karena kita udah merasa banyak pekerjaan, banyak yang merasa diselesaikan, tanpa sadar kita mengisolasi diri, namun tanpa sadar ketika kita mulai menjauh, mengisolasi diri, kita merasa justru orang lain yang tidak peduli kepada kita. Kita merasa udah mulai, wah orang tuh nggak peduli, saya sibuk sendiri, kok nggak ada yang ngerti saya, kenapa orang itu saya minta tolong nggak ngerti, kemudian juga menghadapi kesulitan ini sendirian, dan tambah nggak mau sharing-sharing, lalu juga mulai merasa stagnasi, nggak punya kehilangan tujuan, kemudian stagnasi di dalam problem yang dihadapi, kemampuan untuk memanage-nya udah bingung, tidak berkonsentrasi, apalagi kita mulai merasa nggak berdaya. Wah kayaknya merasa nggak ada jalan keluar lagi deh, atau sampai nggak pengen apa-apa lagi, merasa tidak terkoneksi, merasa kosong, merasa hampa. Ini ada di area survival mode.
Mhm. Sehingga ketika kita sudah mulai mengenali gejala-gejala di area survival mode, yuk kita ambil tindakan. Kita ambil tindakan, evaluasi diri. Evaluasi diri sebelum semakin menumpuk ya, sebelum semakin menumpuk mulai evaluasi diri. Apa yang dievaluasi? Gimana balance, apakah hidup kita balance atau tidak? Kita prioritas juga. Kita perlu tahu mana yang urgent, apa yang nggak urgent. Itu juga kita perlu prioritas, perlu paham mana yang penting, mana yang tidak penting. Ini kan dalam time management ya, bagaimana schedule dari kehidupan kita sehari-hari. Lalu juga kita perlu evaluasi dari diri kita sendiri, apakah kita memiliki apa ya namanya standar yang tidak realistis, kita perfeksionis, kita kaku, kemudian kita tipe yang controlling, lalu semua serba harus, harus, harus. Kemudian kita sampai semua yang detil kita kerjakan. Jadi kita kenali diri kita. Ataupun kita menjadi orang yang susah berkata tidak, nggak punya boundaries. Sehingga apapun semua kita kerjakan, sampai akhirnya kita jadi kewalahan. Kita sulit berkata tidak, nggak ngerti prioritas, kemudian semua kita kontrol, kemudian kita tidak mendelegasikan. Jadi tadi evaluasi diri. Lalu mulailah cari teman. Ini penting banget Mas Iya, Timo. harus Cari curhat ya. teman untuk ngobrol. Iya. Yang pertama adalah kita bisa cerita kepada pasangan bahwa kayaknya nih saya udah mulai ada gejala-gejala ke burnout. Mulai menceritakan perasaan kita, regulasi emosi ya, bercerita itu kan kita sebenarnya lagi regulasi emosi supaya kepanikan, kecemasan itu tidak menumpuk. Iya. Lalu juga kita bisa share kepada orang tua lainnya. The power of others itu penting banget. Ada kalanya kita merasa kelelahan sendirian, ada kalanya kan kalau burnout itu merasa tidak terkoneksi ya. Ada kalanya kita menyalahkan diri sendiri. Tapi ketika kita ketemu dengan teman-teman sesama parents, kita jadi bisa menyadari bahwa memang perjalanan kehidupan mendidik anak itu, parenting itu banyak tantangannya. Dan kita tuh ada teman-teman seperjuangan dan saling menguatkan. Kalau kita stres itu adalah hal yang wajar, yuk kita sama-sama berjuang. Kalau mungkin kita lelah, kita perlu sharing. Ini penting banget, cerita kepada Iya. orang lain. Nah, Kemudian juga jangan ragu untuk minta bantuan kepada keluarga. Ada kalanya mungkin kita pribadi yang nggak enak. Kalau kita butuh me time, kita bisa minta bantuan jagain anak dulu. Menjadi orang tua itu perlu me time loh. Ada kalanya kita merasa 20, kita merasa harus 24 jam. Semua harus di bawah kontrol kita. Lalu kita kurang waktu untuk me time, untuk relax, melakukan hobi kita. Jadi ini dalam area yuk cek balance-nya dari kehidupan kita ya, apakah sudah balance atau tidak. Nah, Yes, kemudian juga sadarilah bahwa tidak ada yang sempurna dan perjalanan dalam mendidik anak itu adalah proses. Proses yang nanti progresnya kita lihat pelan-pelan. Karena ketika kita merasa semuanya harus seperti target kita jadi stres. Kemudian kita ingin targetnya tuh tercapai di depan mata kita jadi stres. Lalu karena kita stres, kita jadi lelah. Kok sepertinya apa yang kita lakukan nggak sia-sia kelihatan gitu. hasilnya. Nah, ini kita perlu juga sadari bahwa memang mendidik anak itu adalah sebuah perjalanan. Kemudian juga jadilah orang tua yang good enough. Kebanyakan justru kita menjadi burnout karena kita pengen menjadi orang tua yang super atau menjadi ibu yang super, terus tidak menyadari bahwa kita ini ada batasannya, kita ini ada limitasinya. Jadi sadarilah bahwa kita ini ada limitasinya. Kemudian juga kalau kita memaksakan diri kita, itu kita bisa jadi stres. Ketika kita memaksakan diri kita kan tadi cenderung berkata-kata negatif kepada diri kita. Mulailah ubah kata-kata negatif. Jadi misalnya ucapkan hal-hal perkataan positif. Wah, hasilnya belum seperti yang saya harapkan. Oke, parenting itu adalah perjalanan dan ada progresnya. Saya ini sedang menjalaninya dan progresnya nggak hari ini tapi nanti di masa yang akan datang. Lalu
ketika misalnya, aduh saya salah lagi, kok saya nggak seperti orang lain. Ingatkan lagi diri sendiri, itu penting banget. Itu adalah tools, kelengkapan-kelengkapan untuk diri kita. Jadi ingatkan diri kita, kamu sudah melakukan yang terbaik. Tidak ada yang sempurna, kita memang terbatas. Tapi it's okay, kamu sudah melakukan yang terbaik. Jadi kita menguatkan diri kita sendiri itu penting banget. Lalu juga seperti self-care, bikin jurnal. Jurnal ini kan berbicara tentang ada gratitude journal, kita mengucap syukur. Hari ini kita mengucap syukur melihat perkembangan anak kita, melihat lucunya anak kita. Terus ada gitu bersyukur atas kesempatan jadi orang tua, itu menolong banget karena ketika kita mulai menjelang burnout atau di kondisi survival mode, kita cenderung negatif, negatif, negatif. Nah, hal itu akan menambah hal yang positif di dalam diri kita. Ini yang kita bisa lakukan. Kemudian juga jangan lupa untuk self care. Seperti tadi me time, melakukan hobi, cukup nutrisi ya, cukup tidur, olahraga, makan makanan yang bergizi, lakukan hal yang disukai seperti nonton, refreshing. Saya jadi ingat ketika ketika saya mengurus anak-anak masih kecil kan rasanya sibuk yang dikerjakan banyak, lalu saya mau me time, ada Hmm. perasaan bersalah, bisa merasa bersalah. Oh, saya belum kerjakan A dan B. Kok kayaknya mengabaikan gitu. Mengabaikan anak. Nah, Iya ya. ini yang memang kita perlu pahami. Rasa bersalah sehingga kita tuh nggak mengambil waktu Hmm, untuk me hmm, time hmm. atau istirahat atau minta bantuan. Ini penting banget. Ini kan dari internal diri sendiri Iya. ya. Padahal Kecenderungan sebenarnya kita. boleh Bu ya, jangan merasa bersalah ya. Justru penting banget. Itu Penting ibaratnya banget kita ya. tuh lagi diisi Hmm. bensin. Hmm, hmm. Resources kan itu mobil yang energinya tuh bensinnya tinggal sedikit sudah mau habis, sama juga ketika kita bensinnya udah mau sedikit, udah tinggal sedikit sudah mau habis, kita perlu mengisi Iya. mengisi mengisi Kadang-kadang mengisi saya juga suka berpikir, aduh, saya pengen berduaan dengan istri gitu, anak-anak ditinggal, tapi kayaknya kok kita cuma jalan-jalan, Ada perasaan bersalah kok ya, nggak ngajak iya anak ya, iya. seru-seruan malah nggak ngajak anak ya. Itu Itu mindset kita mindsetnya. sebagai orang tua, betul banget. Dan itu penting loh. Ibaratnya kalau kita ingin mendidik anak-anak kita, menolong anak kita kayak misalnya di pesawat ya. Kita kan kalau misalnya masker oksigen turun, Mm-mm. jatuh atau diturunkan, kita perlu menolong diri kita sendiri lebih dulu, Baru baru kita bisa menolong orang menolong anak lain. kita. Iya. Iya, sama juga sebagai orang tua, kita perlu Hmm. take care untuk diri kita sendiri. Jadi kalau mau minta bantuan, kita perlu di recharge, nggak apa-apa banget, nggak Hmm. apa-apa banget. Kemudian juga nitip anak dengan Mm-mm. support system yang ada, entah orang tua, entah mertua, ataupun dengan rekan di dalam support system kan sesama parents ya, itu bisa menolong. Kemudian jika sampai misalnya mungkin depresi, jangan ragu untuk minta bantuan seperti counseling. Ini jangan ragu karena ketika kita sebagai orang tua depresi itu pasti akan berpengaruh kepada relasi dengan anak dan Hmm. anak-anak kita nanti jadi stres juga, terluka. Dan satu lagi nih Mas Timo, teruslah belajar menjadi orang tua. Ada kalanya kita stres, kemudian merasa sulit karena kita minim akan skill. Kan kita lihat anak kita kenapa nggak nurut ataupun sulit diatur. Wow, ketika kita belajar bahwa memang tipe anak ada yang aktif, memiliki kepribadian yang berbeda, lalu cara kita mendidik sesuai kepribadian anak, kalau kita tahu dan tidak tahu itu kan beda banget. Jadi kalau nggak tahu kita jadi stres gitu. Kemudian juga cara komunikasi, bagaimana berkomunikasi kepada anak supaya anak juga bisa regulasi emosi, menolong anak, karena seringkali anak misalnya berperilaku buruk lalu kita jadi burnout, bisa jadi kan sebenarnya di balik perilaku buruk anak itu bisa jadi anak pengen komunikasi atau butuh waktu dengan kita. Nah, pengetahuan tentang orang tua itu penting banget. Lalu juga skill untuk problem solving juga itu penting karena kan seseorang yang burnout ketika menghadapi masalah dia jadi merasa semuanya itu menumpuk. Padahal ketika masalah yang dihadapi bisa diidentifikasi dulu. Ini masalah dari dalam diri sendiri atau ini masalah di luar. Kemudian masalah yang di luar itu adalah masalah di luar kontrol kita atau yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau yang di luar kontrol kan memang perlu let go atau kita perlu acceptance. Namun kita berusaha mengontrol hal-hal di luar kontrol kita. Ini kan sebenarnya skill dari problem solving. Lalu mana area yang menjadi tanggung jawab kita? Kemudian kita
membuatnya menjadi strategi yang micro break ya, strategi kecil sedikit demi sedikit dilakukan dulu. Ini kan juga sebenarnya skill problem solving. Jadi penting banget untuk orang tua terus memperlengkapi diri, dan tentunya acara Parenting with Heart dari Heartline ini adalah untuk memperlengkapi kita sebagai orang tua ya Mas Timo ya. Iya, Jadi pastinya tetap dong. semangat. Tetap semangat nih sebagai orang tua ya. Apapun yang Ya, terjadi ya itu tadi, ternyata menjadi orang tua tuh belajar Ibu ya, belajar betul. seumur hidup nih. Makanya jangan berhenti untuk belajar, dan salah satu alat untuk belajar yaitu Parenting with Heart. Baik, Betul banget. Ibu Liana nih, hari ini kita belajar banyak banget nih Ibu Liana ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kesimpulannya nih Bu. Dan Iya, em, sebagai orang tua, kita fokusnya adalah kepada anak yang menjadi target sesuai dengan keinginan kita. hmm, Anak menjadi seperti apa. Namun, yuk kita sadari bahwa ada hal yang lainnya, yaitu yang mungkin utama, bagaimana pada saat kita menjadi orang tua, kita belajar, kita kita secara pribadi juga yang sebenarnya dibentuk terlebih dulu. Kita dibentuk untuk memahami diri, kita dibentuk untuk semakin bertumbuh, kita dibentuk untuk kita bisa mengelola diri. Ketika kita bisa mengelola diri kita, hal tersebut akan berdampak kepada pola pengasuhan kita. hmm, Jadi, sebagai orang tua tetap semangat, jangan berhenti untuk terus belajar dan berproses, serta jangan menyerah. jangan menyerah. Nah, mungkin bagi hardliner yang ingin bertanya lebih lanjut Bu, atau mungkin yang ingin curhat nih terkait dengan burnout nih, bisa menghubungi ke mana nih Bu Ilyana? Oke, bisa menghubungi di 0815 9114141, bisa menghubungi Yayasan Busur Emas juga, ada Eagle Heart Counseling Center, kemudian juga bisa follow Instagram, ada Instagram Yayasan Busur Emas, kemudian juga bisa follow Instagram saya juga, bisa tulis message di situ, ada berbagai informasi yang mungkin bisa dilihat juga di sosmed. Dan juga di Yayasan Busur Emas ada konselor-konselor yang juga siap untuk membantu para orang tua. Terima Baik. kasih. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Ibu Lena Widodo nih. Hari ini kita belajar banyak banget nih terkait Sama-sama Mas Timo, terkait ini dengan juga burnout. pembelajaran buat saya secara pribadi. Sama-sama. Baik, sehat selalu Ibu Ilyana. Kita ketemu di topik selanjutnya Ibu Ilyana ya. Ya, sehat selalu ya Mas Timo Sam, dan Hardliners. Selamat sore selamat sore. semuanya. Ya, demikian Heartliner perbincangan kita bersama Ibu Ilyana Widodo. Dan jangan khawatir, channel kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network, dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timur Rento undur diri, keep on growing and never give up.